Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reka Winastari dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Kecerdasan Bisnis mengenai prediksi jumlah kendaraan di Kota Tembilahan Riau menggunakan implementasi pada data mining. Yang pertama, penjelasannya yaitu latar belakang, yang mana pada saat ini kota-kota dunia termasuk Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk kota yang meningkat dan aktivitas yang dilakukan penduduk tersebut. Seiring berjalannya waktu, maka kebutuhan mereka pun bertambah, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dari kebutuhan tersebut muncullah kebutuhan terhadap transportasi yang merupakan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan aktivitas lainnya. Yang mana salah satu transportasinya yaitu kendaraan bermotor di Indonesia yang semakin pesat perkembangannya. Ini membutuhkan sebuah metode untuk memprediksi jumlah kendaraan bermotor beberapa tahun yang akan datang. Sistem simulasi cukup bermanfaat untuk memberikan pandangan maupun gambaran terhadap dua perkembangan transportasi beberapa tahun mendatang. Salah satunya yaitu metode Naive Bayes. Penggunaan metode Naive Bayes ini dilakukan untuk memprediksi peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan bermotor yang akan terjadi pada beberapa tahun ke depannya. Metode ini didasarkan pada probabilitas yang diperoleh dari data-data tahun yang sebelumnya mengenai jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk yang ada di kota Tembilahan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana menggunakan metode Naive Bayes untuk memprediksi peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan bermotor di kota Tembilahan sehingga mampu membantu pemerintah dalam memperkirakan banyaknya jumlah kendaraan bermotor pada tahun berikutnya. Tujuan dari penelitian proyek tugas akhir ini yaitu membuat suatu metode prediksi Naive Bayes yang mampu memprediksi peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Tembilahan pada tahun 2020 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan dua aplikasi atau dua alat, yaitu Microsoft Excel dan RapidMiner. Dari permasalahannya, di sini saya mengambil salah satu studi pustaka, yang mana di sini pada tahun 2005 penulis Ainun Nafiza dan Ernawati dengan menggunakan judul Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam melakukan angkutan kota, ujikir. Metode atau teknik yang dilakukannya dalam wawancara yang dilakukannya dengan informan, peneliti menggunakan metode snowball sampling dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dari hasilnya, yaitu daya tangkap pegawai di Dishub-Kominfo di Kota Pekanbaru, khususnya pada UPTD pengujian kendaraan bermotor, masih sangat rendah. Walaupun hanya sedikit ditemukan keluhan dari para pemilik kendaraan bermotor dan pegawai sudah berupaya untuk memenuhi keluhan masyarakat, serta bersikap ramah saat melakukan pengujian. Namun, belum semua aspirasi atau keinginan dari masyarakat bisa terpenuhi. Dari kelebihan penulis yaitu padat dan jelas ringkas, serta dari kekurangannya tidak dapat data yang cukup banyak. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, metode. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan salah satu algoritma dari metode data mining, yaitu algoritma Naive Bayes. Yang mana Naive Bayes ini adalah mengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Atau yang lebih mudah dipahami yaitu dapat diterapkan untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan mempertimbangkan kejadian yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Pada penelitian ini, peneliti akan memprediksi peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan bermotor di Kota Tembilahan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Penelitian ini dilakukan di Kota Tembilahan dengan menggunakan 4 data training. Selanjutnya di sini hasil. Dari hasil implementasi dengan RapidMiner, terdapat data testing sebagai gambar berikut ini, data training, serta apply model, yang mana apply modelnya hasilnya dapat melalui pengolahan data testing, melalui apply model dapat dikatakan dengan baik. Dari pengolahan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai confidence telah diperoleh dengan akurasi 3 digit angka di belakang koma pada tiap-tiap klasifikasi. Selanjutnya, performance precision,
Nilai presisi yang diperoleh dengan menggunakan rapid miner juga memberikan angka 50% dengan positif kelas menurun. Seperti gambar berikut ini. Dan selanjutnya, performance recall. Hasil yang diperoleh pada performance recall ini menunjukkan angka yang sangat tinggi, yakni 100% sehingga membuat peneliti semakin yakin dengan data yang diperoleh dari pengolahan data. Selanjutnya, performance akurasi, yang mana data yang telah diolah melalui penggunaan API model selanjutnya diolah kembali melalui tool performance dan didapatkan hasil akurasi model NavBayes menunjukkan tingkat akurasi 50%. Artinya, metode klasifikasi jumlah kendaraan bermotor menggunakan NavBayes ini terbukti cukup baik. Hal ini dilihat dari tingkat akurasi yang mencapai 50%. Serta gambar di bawah ini merupakan performance description. Selanjutnya, gambar 8 dan 9 yaitu flow of the whole process dan result history. Nah, berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, telah dihasilkan suatu pola informasi dan pengetahuan baru dalam proses data mining untuk memprediksi peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan bermotor di kota Tembilahan. Dari hasil perhitungan data mining dan proses pengujian tingkat akurasi dengan menggunakan rapid miner, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada percobaan dan algoritma NavBayes dengan menggunakan tools rapid miner, diperoleh waktu komputasi adalah 0 second, yang mana 0 second di sini artinya komputasi menggunakan NavBayes berjalan cukup cepat. Hal ini sesuai dengan kelebihan NavBayes dibanding beberapa algoritma lain seperti neural network yang membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan komputasi data. Sedangkan analisa yang dilakukan terhadap tingkat akurasi menggunakan algoritma NavBayes menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan oleh algoritma NavBayes memiliki tingkat kekuatan yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan yang mencapai nilai 50%. Nilai 50% membuktikan bahwa model yang dibangun dapat digunakan untuk melakukan prediksi jumlah kendaraan bermotor. Nilai 50% juga disebabkan oleh kekurangan kompresan data yang mengakibatkan model dapat memprediksi dengan akurat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya ada dua. Yang pertama, berdasarkan perhitungan data mining menggunakan algoritma NavBayes, dapat ditarik kesimpulan bahwa prediksi yaitu penurunan lebih besar daripada prediksi peningkatan. Yang kedua, dari hasil observasi terhadap dataset jumlah kendaraan, jumlah penduduk, dan melalui proses perhitungan menggunakan metode klasifikasi NavBayes, dengan atribut yang telah dijelaskan di permasalahan sebelumnya, didapatkan sebuah hasil bahwa nilai akurasi terhadap prediksi jumlah kendaraan bermotor sebesar 50%, di mana 50% juga bisa disebabkan oleh kurangan kompleksitas data yang mengakibatkan model dapat memprediksi cukup akurat. Baiklah, mungkin sekian dari hasil penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.